Yang mana awal kejadian? Di situ sama-sama pelatih. Ya, jadi memang jadwal saya itu jam 3 sudah mulai. Biasanya si pelaku itu memang 3:30 datangnya. Jadi saya jam 3 sudah di kolam mengarahkan anak-anak. Jadi saya melakukan pemanasan, kemudian saya latihan pendek. Udah itu 3:30 datanglah si pelaku, kemudian sama anak-anaknya. Kebetulan siswanya banyak, Pak. Banyak. Habis pemanasan, dia buat langsung latihan panjang. Jadi kan di situ anak saya susah bergeraknya. Saya arahkanlah ke kolam sebelahnya lagi. Ayo anak-anak, kita ke kolam sebelah, kita latihan teknik di kolam sini aja dulu ya, saya bilang. Kemudian setelah jam 5, maksud saya ke kolam latihan yang sebenarnya, saya mau latihan panjang. Biar supaya anak-anak itu teknik yang dilatih tadi, saya tes gitu kan Pak. Udah saya arahkan, posisinya di ujung, pas di batu loncatan masing-masing. Anak saya sudah jejer di situ. Kemudian dia datang membawa 2 anak. Anak saya yang sudah berada di batu loncatan ini digesernya Pak. Kemudian saya lihat anak itu terkejut, bengong aja nengok bapak itu. Jadi saya hampiri anak saya ini, memastikan keadaan anak saya ini, udah kita kesini aja nak gitu. Maunya kau gitu Pak. Maksudnya apa bang gitu? Sama-samanya kita di sini bayar 15.000, saya juga bayar, anak abang juga bayar, sama-sama nggak ada yang istimewa. Saya bilang, dia ada perlawanan yang bilang. Kemudian dia bilang, mana suamimu, datangkan suamimu di sini. Saya nggak mau urusan samamu katanya gitu. Nggak manusia katanya. Maksudnya bilang kan saya itu payah ngomong sama saya. Apa urusannya sama suami saya? Saya bilang. Ditendangnya. Saya melakukan perlawanan. Memang hampir saya posisi mau nunggu, tapi kepleset tangkis dia. Habis itu udah dilerai sama penjaga kolam. Saya menepi, kebetulan tutup telinga saya jatuh Pak. Saya ambil, itu pun maksud saya udah, saya malu sama orang tua di situ. Anak-anak saya pun udah histeris, mental mereka pun mungkin sudah kena gitu kan, ketakutan, lihat yang tidak seharusnya mereka lihat gitu. Jadi saya udah menepi. Dia datang lagi Pak, kemudian ditendang arah kemaluan saya. Habis itu saya nggak sadarkan diri lagi dan menyungkur ke dalam kolam. Suami saya nggak pernah mukul saya bilangin seperti itu. Kenapa sampai dia berani kali memperlakukan saya seperti itu? laporan, oke. Ya, itu kejadian cuma sore kan Pak. Ya. Habis itu mau jumpa sama dokternya bilang, nah ini nggak bisa karena ini akhirnya pas pukul 17.00 saya mulai latihan ke kolam yang panjang. Jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa 2 anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya. Anak dia yang menggantikan posisi itu. Kemudian saya mendekat ke posisi anak yang telah diturunkannya tadi. Habis itu dia mengatakan sama saya, pelatih monyet, emang pelatih monyet kau gitu. Kemudian itulah yang terjadi, dorong mendorong. Setelah itu dia melakukan tendangan dan saya melakukan perlawanan juga. Setelah itu saya sudah dilerai dengan penjaga kolamnya dan menepi ke pinggir kolam, mengambil tutup telinga saya yang jatuh. Kemudian dia datang lagi dan menendang ke arah alat vital saya. Dan setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan nyemplung ke dalam kolam. Hasil visumnya ada pembengkakan di daerah vital, kemudian ada lebam.
pada hari Jumat. Kami berharap ini akan kita kawal, laporan ke kepolisian akan tetap kita kawal, dan kita juga berharap kita harus ada tindakan tegas lah dari aparat hukum. Dan selanjutnya kita berharap juga kepada PRRSI untuk mencabut lisensi pelatih yang kita dengar pelaku untuk tidak bisa lagi melatih dimanapun dia berada. Karena kalau kita lihat dari video yang sudah hari ini viral, ini sebuah presiden buruk terhadap pendidikan dan edukasi. Yang seharusnya kita sebagai pelatih itu mendidik, bukan hanya melatih teknis, tapi moralnya juga, etika juga. Ini kan contoh yang tidak baik yang dipertontonkan. Kita berharap sekali lagi kepada aparat penegak hukum harus menindaklanjuti benar penegakan hukum, dan sekali lagi saya berharap